Nadia? Hadir, Bu. Ainul Farida? Hadir, Bu. Mutiara Madani? Hadir, Bu. Muhammad Taufik Abdullah? Hadir. Fatihatul Awaliyah? Ya, hadir semua ya, anak-anak? Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, untuk itu Ibu akan mengingatkan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada kelas 7. Karena materi tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang persamaan linier satu variabel. Ada yang masih ingat nggak apa itu persamaan linier satu variabel? Saya, Bu. Silakan Nita. Persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang memiliki satu variabel. Oke, betul sekali. Bagus ya jawaban dari kita. Jadi persamaan linier satu variabel itu adalah persamaan linier yang hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Kemudian ada yang bisa kasih contoh ke Ibu bagaimana bentuk persamaan linier satu variabel itu? Saya, Lanjut, silakan ditulis di depan ya. Terima kasih Farida. Iya, Bu. Apakah menurut kalian ini benar atau salah? Persamaan linier satu variabel? benar, Bu. Oke, benar ya jawaban dari Farida, karena dalam persamaan ini hanya terdapat satu variabel, yaitu variabel X. Ada yang tahu nilai X dari persamaan ini berapa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, berapa Farida? 8. 8. Oke, kita cek ya apakah benar jawabannya 8. Jika 8 kita masukkan ke dalam nilai X, maka 2 kali 8 itu sama dengan 16. Maka betul ya jawaban dari Farida, bagus sekali. Iya, Bu. Oke, Ibu punya satu contoh lagi ya tentang persamaan linier satu variabel. Ada 3X sama dengan 21. Apakah ada yang tahu nilai X-nya berapa? Saya, Bu. Berapa awan? 7, Bu, nilainya. Oke, 7. Kita cek dulu ya. Kalau 7 kita masukkan ke dalam nilai X, jadi 3 kali 7 sama dengan 21. Jadi 2 skip di kanan sama dengan 21. Benar ya jawaban dari awal, bagus sekali. Oke, kalau begitu ternyata kalian masih ingat semua ya tentang persamaan linier satu variabel. Masih, Bu. Kalau masih ingat, Ibu akan lanjutkan ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi persamaan linier dua variabel. Kemudian yang kedua, dapat membedakan antara persamaan linier dua variabel dan sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian yang ketiga, dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian yang keempat, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode substitusi. Oke, untuk itu Ibu mau tanya lagi nih. Ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu bacakan. Ada yang tahu nggak apa itu persamaan linier dua variabel? Oke, silakan Afari. Persamaan linier yang memiliki dua variabel seperti variabelnya X atau Y. Oke, betul sekali jawaban dari Afari, bagus ya. Jadi persamaan linier dua variabel itu adalah persamaan yang memiliki dua variabel. Kemudian, apakah ada yang tahu perbedaan antara persamaan linier dua variabel dengan sistem persamaan linier dua variabel? Tahu. Oh, belum tahu semua ya? Oke, kalau belum tahu semua, mari kita bahas bersama. Apa itu persamaan linier dua variabel dan apa bedanya dengan sistem persamaan linier dua variabel?
ini yang pertama ya anak-anak, ada persamaan linear dua variabel. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nak Tarif tadi, bahwa persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear yang memiliki dua variabel berpangkat 1. Nah, ini adalah ada bentuk umum dari persamaan linear dua variabel, yaitu ada AX plus BY sama dengan C. Di sini X dan Y itu berkedudukan sebagai apa? Apa anak-anak? X dan Y sebagai variabel. Betul sekali. Kemudian A dan B adalah koefisien, ya, dan C-nya adalah konstanta. Betul sekali. Ini juga ada contoh dari persamaan linear dua variabel. Yang pertama ada 3x plus 4y sama dengan 12. Ini betul ya anak-anak, merupakan persamaan linear dua variabel karena memiliki dua variabel, yaitu ada variabel x dan variabel y. Kemudian angka 3 dan 4 merupakan koefisiennya dan 12 adalah konstantanya. Kemudian contoh yang kedua ada y sama dengan 3x. Dan contoh yang ketiga ada a plus 2b sama dengan 5. Jadi di persamaan linear dua variabel itu variabelnya tidak hanya terbatas x dan y saja ya, tetapi bisa juga a dan b, seperti pada contoh 3. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Jadi ya, kalau begitu Ibu lanjutkan ke sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel merupakan kumpulan dua atau lebih persamaan linear yang memiliki dua variabel. Jadi, jika di persamaan tadi hanya terdapat satu saja, di sistem persamaan linear dua variabel tetap terdapat dua atau lebih ya persamaan linear dengan dua variabel berpangkat 1. Nah, ini juga ada bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Ada AX plus BY sama dengan C dan BX plus Y sama dengan R. Di mana di sini itu X dan Y sebagai variabelnya, kemudian A, B, P dan Q sebagai koefisien, dan C dan R-nya sebagai konstanta. Kemudian ada contohnya ini, 2x plus y sama dengan 3 dan x min 3y sama dengan 5. Sampai sini paham semua? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan ya. Ini ada metode penyelesaian dari SPLDV. SPLDV ini mempunyai 4 metode penyelesaian. Salah satunya yang pertama ada substitusi. Kemudian yang kedua ada eliminasi, yang ketiga ada campuran. Campuran ini adalah campuran antara eliminasi dan substitusi. Kemudian yang keempat ada metode grafik. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang metode substitusi dulu ya. Ya, Bu. Nah, metode substitusi adalah cara untuk menentukan linear dengan menggantikan suatu variabel dengan variabel yang lain. Misalkan ya, ini bukunya dua persamaan. Yang pertama ada AX plus BY sama dengan C. Kemudian yang kedua ibu punya PX plus Y sama dengan R. Langkah pertamanya kita menggunakan persamaan satu terlebih dahulu, yaitu AX plus BY sama dengan C. Untuk menemukan X-nya, kita pindah ruaskan BY dari ruas kiri ke ruas kanan, dari plus menjadi minus, jadi AX sama dengan C min BY. Kemudian untuk mencari X-nya, kita pindahkan A juga. Yang awalnya kali, kita pindah ruaskan menjadi bagi, jadi X sama dengan C min BY per A. Nah, di sini kita sudah memperoleh persamaan ketiga. Kemudian langkah yang kedua, kita gantikan variabel X-nya dengan persamaan 3 sehingga kita mendapat PX plus Y sama dengan R. Kemudian kita masukkan, kita tadi kan di persamaan 3 sudah menemukan ya X-nya itu berapa. Kemudian kita masukkan X-nya P dikali C min BY per A plus Y sama dengan R. Sampai
ini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham semua, Ibu punya contoh soal cerita nih. Nah, ada yang mau bantu Ibu untuk baca soal cerita ini? Oke, silakan Kak Muti. Pada hari Minggu, Ani ingin membantu ibunya memasak sup di dapur. Namun, Ibu Ani lupa membeli kentang dan wortel. Ani diminta ibunya untuk membeli kentang dan wortel di pasar. Di pasar, Ani bertemu dengan temannya bernama Dina. Ani membeli 2 kilogram kentang dan 3 kilogram wortel seharga 49.000. Sedangkan Dina membeli 2 kilogram kentang dan 1 kilogram wortel seharga 35.000. Berapakah harga setiap kilogram dari kentang dan wortel yang dibeli oleh Ani dan Dina? Oke, baik, terima kasih Kak Muti. Oke, di sini kita akan punya soal cerita nih. Terdapat beberapa informasi yang kita bisa lihat di sana. Yang pertama, ada siapa saja yang berbelanja di pasar? Ani dan Dina. Ya, Ani dan Dina. Kan di situ disebutkan ya bahwa Ani itu membeli 2 kilogram kentang dan 3 kilogram wortel seharga 49.000. Sedangkan Dina membeli 2 kilogram kentang dan 1 kilogram wortel seharga 35.000. Kemudian ditanyakan, berapakah harga setiap kilogram dari kentang dan wortel yang dibeli oleh Ani dan Dina? Kira-kira bagaimana cara kalian mengetahui berapa kilogram kentang harganya dan berapa harga dari kilogram wortel yang dibeli oleh Ani dan Dina? Apa ada yang tahu bagaimana cara mencarinya? Belum tahu? Belum, Bu. Oke, kalau belum tahu, setelah ini kita akan mencari tahu bersama-sama ya tentang cara mencari berapa harga dari 1 kilogram kentang dan 1 kilogram wortel yang dibeli oleh Ani dan Dina. Untuk itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di kelompok sebelah kanan Ibu ada Awan, Ayu, Farida, dan Anita menjadi kelompok 1 ya. Kemudian di sebelah kiri Ibu ada Muti, Torik, dan Alfi menjadi kelompok 2 ya. Setelah ini Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2 ya. Sama-sama. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Jangan lupa diisi nama kelompok dan anggotanya. Nanti apabila ada yang kurang paham, silakan tanya ke Ibu ya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah, nanti kalau ada yang bertanya lagi
Oh, ini loh, ini perizinan. Sudah, Bu. Sudah? Oh, Bu, saya belum. Oke, dibuka surat 5 menit lagi ya. Baik, baik. Sudah, Bu. Sudah semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah semuanya, silakan satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya. Baik, iya, baik, Bu. Oke, siapa yang mau duluan? Kelompok dua. Oke, silakan kelompok dua, siapa yang mau mewakili? Oke, silakan Nak Muti. Ini jawabannya, silakan ditulis jawaban tulis. Oke, untuk kelompok satu, siapa yang mau maju? Alwan. Silakan Nak Awan. Oke, silakan bagi diri ya. Terima kasih. Sekarang kelompok dua cukup sudah? Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, anak-anak, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1 dan 2 ya. Mari kita bahas bersama. Dari soal cerita, kan tadi ada kentang, juga ada wortel ya. Di kelompok 2, misalkan kentang sebagai X, kemudian wortel sebagai Y. Sedangkan di kelompok 1 juga sama, ada X dan Y. Kemudian dari persamaan karena tadi kentangnya 2 kilo, maka 2X. Kemudian wortelnya 3 kilo, jadi 3Y. 2X plus 3Y sama dengan 49.000. Kemudian 2X plus Y sama dengan 35.000. Bagaimana kelompok 1? Oh, sama. Kemudian langkah selanjutnya kita menggunakan persamaan 2, yaitu 2X plus Y sama dengan 35.000. Kita rubah Y-nya menjadi Y sama dengan AX plus BY. Ini jadi Y sama dengan, ini kan pindah ya. Y sama dengan 35.000 min 2X. Dimana
persamaan 3 tadi, ada Y sama dengan 35.000 min 2X. Karena tadi kita sudah menemukan nilai X-nya yaitu 14.000, kita substitusikan nilai X ke persamaan ini. Jadi Y sama dengan 35.000 min 2 kali 14.000. Kemudian kita operasikan menjadi Y sama dengan 35.000 min 28.000, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 7.000. Di kelompok 1 Y sama ya, ini juga 7.000. Kemudian kita dapatkan nilai X sama dengan 14.000 dan nilai Y sama dengan 7.000, sehingga kita dapatkan bahwa 1 kilogram kentang itu harganya 14.000 dan 1 kilogram wortel itu harganya 7.000. Oke, betul dua-duanya ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Cukup. Sudah paham semua ya? Iya, Bu. Oke, kalau sudah merasa paham semua, kali ini Ibu yang akan tanya untuk mengecek apakah benar kalian semua sudah paham tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya anak-anak, Ibu punya beberapa pertanyaan nih. Ada yang tahu apa itu persamaan linier dua variabel? Siapa yang tahu? Oke, silakan Kak Farid. Persamaan linier dua variabel merupakan suatu persamaan yang terdiri atas dua variabel. Oke, betul sekali ya jawaban dari Kak Farid bahwa persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua variabel dengan berpangkat 1. Oke, betul, tepuk tangan untuk Kak Farid. Oke, pertanyaan kedua. Ibu mau tanya, ada yang bisa bedain nggak? Apa itu persamaan linier dua variabel dengan sistem persamaan linier dua variabel? Saya, Bu. Oke, silakan Kak Farida. Kalau persamaan linier dua variabel itu hanya terdapat satu persamaan linier sedangkan sistem persamaan linier dua variabel itu terdapat dua persamaan. Oke, jadi betul sekali ya jawaban dari Farida bahwasannya persamaan linier dua variabel itu hanya terdapat satu persamaan saja. Tetapi jika di sistem persamaan linier dua variabel terdapat dua atau lebih persamaan dengan dua variabel berpangkat 1. Oke, betul ya jawaban dari Kak Farida. Tepuk tangan dulu untuk Kak Farida. Oke, Ibu punya pertanyaan ketiga. Ada yang tahu apa saja metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel? Saya, Bu. Oke, silakan Ayu. Metodenya ada substitusi, eliminasi, campuran, dan grafik. Oke, betul sekali ya jawaban dari Kak Ayu. Tepuk tangan untuk Kak Ayu. Tadi kita sudah membahas tentang metode penyelesaian menggunakan substitusi ya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang metode eliminasi, kemudian metode campuran. Ini adalah campuran dari substitusi dan eliminasi. Kemudian metode grafik. Sampai sini apakah ditanyakan anak-anak? Sudah, Bu. Oke anak-anak, dari soal kita yang sudah kita bahas tadi, kita bisa tahu ya bahwa sistem persamaan linier dua variabel itu bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi, dari soal itu kita nggak tahu kan ya harga dari setiap kilogram kentang dan setiap kilogram wortelnya. Kemudian kita menyelesaikan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Kita jadi tahu, oh ternyata sistem persamaan linier dua variabel itu bisa digunakan untuk memperoleh harga suatu barang. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk kita kelas, tolong diberi doanya ya. Doa.